Dilansir dari kompas.com, jajaran petinggi KPU Pusat diduga memberi iming-iming kepada penyelenggara pemilu daerah apabila mau menuruti instruksi untuk mengubah data beberapa partai politik dari tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat sebagai peserta pemilu 2024 dalam Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL. Iming-iming yang ditawarkan adalah dipilih menjadi anggota KPU pada tahun 2023. Dugaan ini berasal dari laporan para penyelenggara pemilu daerah kepada pos pengaduan yang dibentuk oleh Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih. Kami juga mendapat kabar ada dugaan iming-iming yang disampaikan oleh jajaran petinggi KPU Pusat kepada struktural penyelenggara pemilu di daerah. Kata peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadana dalam konferensi pers secara daring Minggu 18 Desember 2022. Iming-iming untuk nanti akan dipilih pada proses pemilihan calon anggota provinsi, anggota KPU Kabupaten Kota yang akan digelar tahun 2023 mendatang, sambung Kurnia. Berdasarkan data koalisi sendiri, ada 24 provinsi yang akan menggelar pemilihan anggota KPU di tingkat provinsi dengan jumlah total 136 orang pada tahun 2023. Sedangkan pada tingkat kabupaten kota terdapat pemilihan anggota KPU di 317 daerah dengan jumlah 1.585 orang. Menurut Kurnia, praktik kecurangan dan pemberian iming-iming ini tidak bisa dibiarkan. Ini tentu tidak bisa dibiarkan. Praktik-praktik intimidasi, intervensi, kecurangan itu sebenarnya menodai azas utama tentang independensi dari KPU itu sendiri, ujar Kurnia. Sedangkan bagi yang tidak mematuhi instruksi serupa, petinggi yang diduga duduk di KPU Pusat tak segan-segan mengancam memutasi pegawai tersebut. Ternyata berdasarkan hasil informasi yang kami himpun dan dapatkan, salah satu ancamannya adalah memutasi pegawai atau ASN KPU daerah yang bertugas teknis aplikasi SIPOL tersebut, tutur Kurnia. Lebih lanjut, Kurnia menceritakan praktik kecurangan ini bermula pada tanggal 7 November 2022. Di hari itu, hasil rekapitulasi verifikasi faktual partai politik oleh KPU Provinsi dijadwalkan akan diserahkan kepada KPU Pusat. Kemudian anggota KPU RI tiba-tiba mendesak KPU Provinsi melalui video call untuk mengubah status verifikasi faktual sejumlah partai politik dari tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat dalam SIPOL. Sayangnya rencana itu terkendala karena beberapa anggota KPU daerah baik provinsi ataupun kabupaten kota tidak sepakat untuk melakukan instruksi. Akhirnya pihak KPU RI mengubah strateginya. Pada strategi kedua ini, Sekretaris Jenderal atau Sekjen KPU RI memerintahkan Sekretaris KPU Provinsi untuk melancarkan praktik kecurangan. Caranya adalah meminta Sekretaris KPU Provinsi untuk memerintahkan pegawai operator SIPOL Kabupaten Kota untuk mendatangi KPU Provinsi dan mengubah status verifikasi partai politik. Kabarnya Sekjen sempat berkomunikasi melalui video call lagi untuk menginstruksikan secara langsung, disertai dengan ancaman mutasi bagi pegawai yang menolak, ujar Kurnia. Hal ini, kata Kurnia, lantas memperkuat aroma kecurangan dalam tubuh KPU. Oleh karena itu, koalisi menuntut KPU RI mengaudit SIPOL secara besar-besaran. Audit SIPOL diperlukan untuk melihat adanya indikasi perubahan data partai politik yang tidak sesuai ketentuan dalam sistem. Lewat audit akan terlihat beberapa perubahan data yang tidak relevan dan terekam dalam sistem bila benar ada kecurangan. Maka jawabannya adalah audit SIPOL-nya, biar nanti terlihat perbedaan-perbedaan pada tanggal-tanggal tertentu. Karena sistem ini didasarkan pada digital, pasti setiap perubahan data historinya akan terlihat. Di sana kita akan adu data dengan KPU RI, jelas Kurnia. Sebelumnya diberitakan
Ketua Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non-Pemerintah, Samsang Samsir menduga adanya kecurangan dalam KPU. Dugaan ini tak lepas dari kerja-kerja KPU yang dianggap tidak transparan soal data. Samsang mengatakan ketertutupan data ini diklaim demi perlindungan data pribadi. Tetapi menurutnya bukan hanya data yang tidak transparan, melainkan juga proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU. Ini semakin menimbulkan banyak keresahan di dalam masyarakat dan spekulasi yang bermunculan. Bisa saja ada partai yang memenuhi syarat tapi tidak diloloskan dan sebaliknya. Kami anggap selain data tertutup, proses juga tertutup, kata Samsung dalam jumpa pers virtual Minggu 11 Desember 2022. KPU juga mendapatkan somasi dari komisioner dan pegawai teknis KPU di daerah melalui dua kuasa hukumnya, yaitu Temis Indonesia Law Firm dan Amar Law Firm and Public Interest Law Office. Mereka mengaku diintimidasi untuk meloloskan beberapa partai politik. Baik sobat PC sekalian, bikinlah berita yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.